Kesultanan Bulungan adalah salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang berkuasa di wilayah Kalimantan Utara. Kerajaan Bulungan diperkirakan muncul pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Bermula dari adanya legenda masyarakat Dayak Kayan yang menyebutkan adanya seorang penguasa dari Brunei Darussalam bernama Datuk Mencang yang tersesat di wilayah Bulungan, tempat tinggal orang-orang Dayak Kayan. Datuk Mencang kemudian menikah dengan seorang perempuan Dayak Kayan bernama Asung Luan. Ia kemudian mendirikan sebuah pemerintahan di daerah Bulungan. Jadi awal dari berdirinya Kesultanan Bulungan itu memang sebelumnya ada 3 fase. Fase pertama di era yaitu dari asal muasal dari suku Kayan, ya. Kayan, dari Kayan ini jadi era pertamanya, sehingga era keduanya yaitu di mana ada wira-wira tadi, dan wira-wira ini tadi terbitan daripada Bulu Tengon tadi, Putri Lamlai Suri tadi, ya kan. Nah, kalau yang dari Kayan tadi dari Kuanyi awalnya. Jadi Kuanyi tidak mempunyai keturunan, jadi mendapat telur dan bambu betung tadi ini, bulu betung, maka itulah asal muasal Bulungan. Ya, asal Bulungan, tetapi belum ada kerajaan maupun kesultanan. Nah, setelah dengan era kedua, yaitu dari adanya tadi ini Hong Luen tadi ini bersama dengan Putri Lamlai Suri, itulah cikal bakal masyarakat Bulungan. Karena beliau itu terjelma dari telur, ya, telur Putri Lamlai Suri, sedangkan bulu betung itu yaitu laki-laki yang ditemukan di dalam hutan tadi ini. Karena tidak mempunyai, bukan bersaudara yang kedua-dua ini, maka dipelihara sampai besar, dinikahkan, dikawinkan, maka mulai disitulah namanya suku Bulungan, ya kan? Bulu Tengon, ya, kalau bahasa Bulungannya Bulu Tengon, benar-benar bambu, ya kan? Alhamdulillah, jadi disitulah itu era pertama. Sedangkan masuk era kedua, maka disitulah muncul adanya daripada Brunei Darussalam yang datang mengayong ke Bulungan. Maka pertemuanlah cucu daripada Putri Lamlai Suri. Maka disitulah terbitlah wira. Yang dinamakan, digelarkan wira itu adalah jago ataupun pahlawan, yang orang terkuat ilmunya. Maka disitulah daripada digelarkan dia Pangeran Datuk Mencong tadi ini, ya. Datuk Mencong tadi ini, nah inilah daripada dari wira ke wira sampai ke wira, daripada yang sekian banyak sampai ketujuhnya tadi baru adalah namanya wira jadi Kesultanan Yaka Harudin tadi ini, ya. Jadi mukminin tadi. Jadi disitulah awal mulai terbitnya kerajaan, karena dari ngambil daripada Datuk Mencang tadi ini. Nah, setelah begitu kena jajahnya apa-apa semua, maka alhamdulillah, maka adalah mulai sultan, ya kan. Sultan dari situ sehingga sultan yang kesekian sampai ke yang ke-10. Yang ke-10 tadi yang terakhir adalah Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Nah, disitulah mulai jaya-jaya daripada Kesultanan Bulungan kita di bawah kepimpinan Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, Sultan yang ke-10 daripada kesultanan yang berada di Kabupaten Bulungan. Demikian. Jadi sehingga pada saat itu kesultanan kita ini sangat disegani oleh negara luar, terutama sekali negara-negara Eropa, ya, yang dulu berbisnis dengan kerajaan Bulungan, dengan Sultan Bulungan. Bisnis mereka adalah yaitu membuka ladang minyak kita di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu. Nah, disitulah sumber daripada kekayaan daripada Kesultanan Bulungan, ditambah dengan hasil perkebunan karetnya, di mana hasil perkebunan karet ini didatangkan ahli perkebunan karet dari Eropa juga, dari Belanda. Itulah tadi barter daripada Kesultanan Bulungan dan Belanda tentunya. Maka di situ makanya Belanda tidak menjajah kita. Makanya jangan heran Kesultanan Bulungan itu tidak mempunyai prajurit. Tidak ada mempunyai prajurit karena kita tidak berperang. Yang ada itu adalah upas. Upas ini adalah polisi kerajaan, dinamakan upas. Jadi hanya menjaga di lingkungan istana dan menjaga juriat-juriat daripada anak istri daripada Kesultanan Bulungan.
Jangan sampai ada yang turun ke sungai tanpa izin dan lain sebagainya, kan begitu ya. Jadi sehingga UPAS inilah yang menjaga keselamatan daripada Ruja dan kroninya semua. Demikian. Jadi sehingga timbul apa-apa semua ketentraman maupun rakyat maupun kerajaan dan kesultanan kita itu sangat harmonis sekali hubungannya. Jadi sehingga tidak ada perperangan selain berperangan maksudnya Jepang pada tahun 42 itu. Maka disitulah baru mulai dari ada namanya ada sedikit clash antara masyarakat kita, tetapi tujuan Jepang tadi memerangi Belanda, ingin mengusir Belanda daripada Kesultanan Bulungan, dari Kabupaten Bulungan tentunya, karena ingin merebut ladang minyak yang berada di Tarakan dan Pulau Bunyu ini tadi. Nah, jadi sehingga dalam hal ini Belanda pun juga sangat tidak tinggal diam pada saat itu. Nah, jadi sehingga mereka belajar sampai turun Gurkha juga di sini dulu, sampai apa-apa semua. Jadi Jepang ini yang sangat kejam dulu pada masyarakat kita. Nah, jadi sehingga dalam hal tersebut di mana kehidupan daripada kesultanan kita, di kerajaan kita sangat kaya raya pada saat itu. Karena apa-apa barang-barang baik kapal maupun alat-alat rumah tangga itu didatangkan dari Eropa semua. Bahkan termasuk alat makan daripada Sultan, garpu, sendok, piring, mangkok dan semua. Ada yang terbuat daripada emas, ada yang terbuat daripada perak, semuanya sampai gigi pun, sikat gigi pun terbuat dari perak. Nah, piring makannya terbuat juga dari emas, bersimbolkan emas, logo daripada Kesultanan Bulungan. Jadi jayanya seperti itu. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, wafat Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin pada tanggal 21 bulan 12 bulan Desember tahun 58, maka diganti oleh kakanda saya yang tertua, yaitu putra mahkota, yaitu Datuk Mukamat, bergelarkan Datuk Mukamat Raja Muda Ajimuddin, itu nama beliau. Nah, dengan seiringnya waktu pada tahun itu, daripada tahun 58 sampai 59, Ibunda Ratu beli rumah di Tarakan ini karena Bunda Ratu mau berangkat haji, ya, berangkat haji, maka diberikan rumah sebagai untuk mengantar jemput Bunda Ratu berangkat ke Eropa, berangkat haji ke Mekah lewat Jakarta, kapal pada saat itu. Nah, saya pulang beliau 6 bulan berangkat haji, dulu kan lama berangkat haji 6 bulan karena naik kapal laut. Setelah itu istana didiami oleh abang saya yang tertua, yaitu Raja Muda Datuk Mukamat tadi ini Ajimuddin. Nah, setelah seiring jalannya waktu, kita konfrontasi Malaysia Indonesia pada sampai tahun di mana 64 itu Soekarno dulu ingin merebut Sabah ini, ya, merebut Tawau kembali ke pangkuan Republik Indonesia, karena mereka juga pusat tahu bahwa wilayah kita itu termasuk sampai di Sabah situ, sampai di Tawau. Makanya dulu kita konfrontasi Malaysia Indonesia, ingin berebut kembali. Nah, dengan adanya demikian menyusuplah Panglima Soeharyo, ya, Panglima Soeharyo TNI itu, beliau ini berkiblat kepada Peking waktu itu. Peking ini komunis China. Jadi mereka kiblatnya ke sana, mendapat ilmu apa pengetahuan dari sana bersama dengan Aidit, ya, Aidit yang sudah terkenal, sudah dihukum mati kalau tidak salah, ya, di era pada tahun 64. Nah, kita pada saat itu tidak tahu kalau ini adalah politik daripada PKI. Katanya beliau mengatakan kita di mana Raja Sultan ini katanya feodal. Ternyata bukannya feodal. Pada saat itu sudah tidak ada Raja Sultan selain Jogja dan Solo. Yang bercokol setelah kita merdeka tahun 17 Agustus 45, yang merdeka itu hanya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sedangkan kita di sini di Kalimantan Timur, yang dulunya masuk Kalimantan Timur, Kabupaten Bulungan, itu merdekanya pada tanggal 17 Agustus 49 di atas prakarsa Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Nah, kalau betul kita dituduh di era pada tahun 64 itu oleh Panglima Soeharyo, di mana beliau mengatakan kita ini subversif karena berperang karena Malaysia, katanya Kesultanan Bulungan di bawah kepemimpinan abang saya Raja Muda Ajimuddin tadi ini, katanya berkiblat kepada Malaysia, ingin membelot kepada Malaysia antara lain Bulungan, Tidung dan Kenyah. Nah, disingkat nama itu yaitu peristiwa Bultiken. Nah, itu yang populernya dulu. Nah, ternyata
sudah dibongkar, ditangkap semua, harta benda kita dirampok, ya, dibawakan ke Kodim semua. Pada saat itu 64 itu ditangkap semua kerabat-kerabat anak-anak raja, kerabat kesultanan, abdi dalam dan lain sebagainya, ditangkap semua. Harta benda dijarah semua, apa semua. Setelah kosong istana, baru dibakar istana tersebut. Nah, jadi apa maksudnya? Apa? Kita dulu tidak bisa apa-apa, yang tidak bisa melawan, tidak bisa apa? Karena kita selain tidak pernah prajurit, sedangkan yang menghancur lebur kita, membakar kita adalah orang dari negara kita sendiri, bukan penjajah. Nah, jadi disinilah merupakan hasil daripada keberhasilan daripada Panglima Suharyo untuk meratatanahkan kepada Sultan Bulungan dan membunuh semua, seperti kata membunuh, karena abang saya juga dan juga kroni-kroni semua termasuk abdi dalamnya tidak pulang sampai detik ini sebanyak 48 orang. Kalau toh mati di mana, kalau hidup pun di mana, kan kita ini tidak tahu sampai detik ini. Nah, maka daripada situ kami juga telah bersurat kepada Presiden waktu itu masih Soekarno, dilanjut oleh Bapak Presiden Soeharto, tidak pernah terjawab sampai detik ini. Jadi sehingga pada demikian kita merdeka pada tahun 17 Agustus 49 itu. Nah, itu menandakan bahwa kita ini tetap Indonesia, NKRI. Nah, kok kita malah dituduh seperti demikian? Kalau kita bertuduh, mengapa kita harus merdeka? Ya, ini suatu pertanyaan yang tidak terjawab sampai saat ini. Sehingga pada tahun 2000, di mana kemarin tahun 2000 itu kita bermasalah dengan Malaysia, perebutan Cipadan Likitan. Nah, di sini pun sudah di Mahkamah Internasional di Den Haag. Nah, kedua negara yang bersengketa dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Nah, ternyata sampai di Den Haag, apa katanya pengadilan Den Haag? Tidak tahu Malaysia, tidak tahu Republik Indonesia. Yang dipertanyakan, mana Sultan Bulungan? Nah, ini yang tidak berani dijawab oleh negara kita, yang tim daripada Cipadan Likitan pada saat itu. Karena tahun 2000 itu kita lagi kejar-kejarnya bersidang di Mahkamah Internasional bersama masalah Cipadan Likitan. Nah, sehingga tim pencari fakta, karena dikatakan untuk diberikan waktu kesempatan selama setahun untuk mencari fakta kedua belah pihak, dari status quo jadinya. Nah, pada itu dari tim Jakarta kita datang kepada saya, ke rumah saya di sinilah. Pada itu masih hidup lagi Bunda Ratu, di mana tahun 2000 itu mereka langsung kemari ke rumah kita membawa secari kertas, ya, kertas folio secari kosong, minta ditandatangani oleh kami, oleh saya sendiri. Tapi saya tidak berani menandatangankan. Kenapa pada itu dibawa oleh Pak Dokter Wali Kota kita, Pak Yusuf waktu itu, ya. Pak Yusuf kata itu anak sultan, kata beliau demikian. Nah, itu walaupun kami anak sultan, tapi kami tidak berani menandatangan. Walaupun beliau mengatakan karena ini kami nanti formatnya kami yang menyusunnya. Yang penting pada itu tanda tangan. Jadi saya katakan untuk apa? Untuk di Mahkamah Internasional. Nah, karena Mahkamah Internasional tidak tahu Malaysia, tidak tahu Republik. Yang dipertanyakan mana Sultan Bulungan. Nah, kenapa tidak dijawab? Saya katakan. Nah, kalau kita jawab, kalau ada Sultan Bulungan harus dibawa ke Mahkamah Internasional, ke Den Haag. Kalau tidak ada, apa? Kemana Sultan Bulungan? Nah, ini mereka tidak berani jawab, negara kita. Karena kalau dijawab, kalau meninggal, kenapa meninggal? Kenapa ada? Kenapa mati? Kenapa hancur? Kenapa apa? Kan malu nih Indonesia nih. Kan begitu. Itulah sebabnya kita kalah di Mahkamah Internasional. Tidak bisa membuktikannya. Jadi saya katakan walaupun saya anak sultan, tetapi status saya apa dulu? Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa itu adalah wilayah kita lah, termasuk bisa dikatakan, karena dia mana tidak tahu Malaysia, tidak tahu Republik. Yang ditanyakan Sultan Bulungan. Nah, ini kalau kita bicara ini ibaratnya baru kulitnya tentang Kesultanan Bulungan, belum menyentuh kepada akar permasalahan. Jadi saya katakan, mari kita bicara masalah Kesultanan Bulungan dulu, yang menghancurkan dulu, yang meleburkan dulu, harta kami dijarah, apa dan nyawa dibunuh yang tidak sampai sekian puluh orang tidak pulang. Nah, itu nanti kita bicarakan. Ya, makanya saya sampai titik itu tidak menjawab. Maka mereka membawa ke sini RCTI dan Metro TV pada saat itu tahun 2000. Langsung mereka shoot saya dibuka apa-apa semua, makanya sampai sekarang ada di YouTube itu berikan informasinya tentang hancurnya Kesultanan Bulungan itu. Nah, cuma
yang di YouTube itu ada perubahan ya, tidak asli lagi, ada perubahan karena mereka menutup-nutupi, tidak tetap terbuka seperti apa yang saya katakan. Di sana bukan lagi mengatakan sejarah daripada Super Sebutikan, tetapi secara hancurnya Kesultanan Bulungan. Nah, ini kan tidak logik ya, tidak logis. Jadi kita jangan pembohongan publik lah. Benar-benar kita buka sejarah yang baik. Kalau itu pahit-pahit lah, kalau itu manis-manis lah, kalau hitam-hitam lah, kalau putih-putih lah, itu namanya sejarah. Tidak bisa kita pelintirkan. Itu yang supaya kami mohon, kami minta. Makanya yang menerbitkan buku itu sudah kami tegur. Nah, apa jawabannya? Untuk itu katanya kami hanya ingin membangkitkan animo daripada masyarakat kita Kalimantan Utara, cuma kamu kurang jelas, kurang lengkap. Ini masih kamu tutupi lagi. Katakan saja Panglima Soeharto yang menghancur kita, yang menuduh kita sebagai Butikan. Ini yang sebenarnya harus dibersihkan nama baik kita nih, yang 3 ras ini. Bulungan, Tidung, dan Kenyah ini. Kenyah itu Dayak-Dayak tadi ini. Saya jawab begitu. Nah, tapi sampai detik ini belum juga terjawab. Nah, alhamdulillah dengan adanya demikian, seiring berjalannya waktu, pergantian bupati dan bupati, sehingga gubernur pun pergantian kedua kalinya, maka terjawablah semua sejarah Kesultanan Bulungan ini untuk dibangunkan kembali replika daripada Istana Kesultanan Maulana Muhammad Jalaluddin sebagai pencetus perintis kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bulungan Istimewa, seperti itu. Nah, jadi makanya kami juga sangat bersyukur atas prakarsa ini. Kami juga selaku penerus daripada Sultan Bulungan, pada ahli waris daripada Sultan Bulungan, selaku Raja Muda pada Kesultanan Bulungan, kami akan hibahkan lahan untuk dibangunkan kembali istana di tapak istana yang dibumi hanguskan oleh Panglima Soeharto. Demikian sebagai cagar budaya dan pusat penelitian seni dan budaya kita, yang satu-satunya berada di Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, yang notabene pernah jaya di zamannya. Mungkin demikian ya. Jadi sehingga kami juga sangat antusias sekali, dan terakhir kami pada tanggal 3 September kemarin bersidang bersama dengan sidang pleno dengan Komisi 2 DPD se-Indonesia, DPD RI se-Indonesia tentang Kesultanan Bulungan untuk meluruskan sejarah daripada Kesultanan Bulungan ini. Mungkin demikian yang sempat kami sampaikan, sejarah daripada Kesultanan Bulungan dimulai dari berdirinya, belum ada, hingga berdirinya, hingga jayanya, hingga runtuhnya, sehingga teman kembali untuk peninggalan kita kepada anak cucu kita ke depannya. Mungkin demikian. Nah, itu yang sempat kami sampaikan pada saat ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.